Terima kasih Anda kembali bersama kami di Top News dan saatnya kami hadirkan untuk Anda sejumlah informasi utama dalam topik berikut ini. Seorang anak berusia 6 tahun di Kelurahan Keramat, Jakarta Pusat sempat mengalami koma atau tidak sadarkan diri setelah diduga menjadi korban perundungan dan juga persekusi dari dua remaja dan mirisnya. Menurut pengakuan orang tua korban, kasus perundungan ini tidak baru sekali ini terjadi namun berulang kali. Berikut informasinya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Tuh digotong-gotong kayak kambing. Tuh. Anak berinisial MWP berusia 6 tahun menjadi korban persekusi di Taman Keramat Pulo pada Minggu sore pekan lalu. Dalam rekaman kamera pengawas, korban digotong lalu dibawa ke tiang listrik hingga tersetrum oleh dua remaja yakni R dan L di taman tersebut. Ibu korban mengatakan pasca dipersekusi, anaknya mengalami kondisi kritis dan sempat dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan di ruang ICU. Selain itu, korban juga mengalami luka pada bagian kepala. Saat ini kondisi korban sudah sadar dan kembali ke rumah. Namun korban masih mengalami trauma yang mendalam akibat persekusi yang diterimanya. Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta mendatangi kediaman keluarga korban untuk mengawal kasus perundungan yang menimpa anak berusia 6 tahun di Taman Keramat Pulo, Jakarta Pusat. Ketua Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta, Cornelia Agatha, memastikan pihaknya akan mengawal kasus perundungan yang dialami korban MWP. Menurutnya, proses hukum kasus tersebut harus jelas, mengingat aksi perundungan yang dilakukan kedua terduga pelaku bukanlah kenakalan biasa. Selain mengawal proses hukum, Komnas Perlindungan Anak DKI juga akan memastikan hak-hak korban terpenuhi, termasuk pemulihan psikis dan fisik korban. Kita datang hari ini untuk memberikan atensi dan juga Ibu sudah melakukan pelaporan terhadap kami, dan setelah itu kita akan tindak lanjuti mengawal proses hukumnya seperti apa dan akan berkoordinasi dengan Polres tentunya Jakarta Pusat. Lalu juga yang utama memastikan hak-hak korban. Depannya hak-hak apa saja yang tentunya harus didapatkan. Sementara itu, ayah korban memastikan agar proses hukum tetap berjalan demi keadilan, meski sebelumnya pihak keluarga kedua terduga pelaku sempat meminta diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau dari keluarga yang pelaku ini yang namanya Artis Meringga itu memang ada berusaha lah buat komunikasi buat ya minta damai atau gimana. Tapi tetap dari pihak kami sebagai keluarga yang mungkin tetap ke jalur hukum sih. Ya kita keadilan aja. Diketahui saat kondisinya mulai membaik, MWP sempat menceritakan apa yang dialaminya. Kepada sang ibu, bocah itu mengaku kerap menjadi sasaran kekerasan oleh teman-temannya. Ketika ditanya penyebabnya, MWP mengaku sering dimintai uang oleh teman-temannya. Namun jika tidak diberi, ia akan dijauhi dan tidak diajak bermain. Sedangkan salah satu terduga pelaku berinisial R mengaku kesal karena korban diduga berbuat iseng terhadap dirinya. Ia mengklaim tindakan tersebut merupakan luapan emosi atas perbuatan korban. Pasca kejadian itu, kedua terduga pelaku yang masing-masing berusia 17 dan 16 tahun saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Lia Latifah mengatakan kasus perundungan terhadap anak yang juga dilakukan oleh anak masih banyak terjadi di Indonesia. Bahkan tak sedikit perundung yang melakukannya secara berulang-ulang. Sementara terkait dengan hukuman bergantung dengan tindakan yang dilakukan serta sudah berapa kali terduga pelaku ini melakukan perundungan. Banyak sekali berkunjung ke LPKA hari ini ya. Di LPKA itu hari ini di seluruh Indonesia itu jumlah anak-anak yang menjadi pelaku kekerasan itu sangat banyak jumlahnya. Ya, jadi makanya ini bukan yang pertama kali kami dampingi, sebelum-sebelumnya pun kami juga sudah mendampingi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, jadi terus kemudian memang sanksi hukum yang diberikan pastinya berbeda-beda. Nah, nanti tinggal dilihat apakah kejadian ini kejadian yang pertama atau sebelumnya pernah dilakukan juga terhadap orang lain. Nah, itulah nanti yang akan menentukan putusan hukumnya ataupun masa hukumannya seperti apa dan jangka waktunya berapa lama. Nah, ini yang sekarang kita dorong karena
kami di Komnas Perlindungan Anak melihat hari ini banyak sekali anak-anak ya, terutama anak-anak remaja di atas 12 tahun sampai di bawah 18 tahun ini, banyak sekali anak-anak yang berani melakukan tindakan kekerasan, ya kekerasan apapun. Nah, terus kemudian juga kekerasannya berulang. Nah, selalu anak-anak ini membuat sesuatu hal yang, negatif ataupun kekerasan, tetapi mereka selalu menyampaikan bahwa, "Nggak apa-apa, kita melakukan ini juga nanti kita nggak akan dihukum." Nah, inilah edukasi yang kita berikan ke sekolah-sekolah, terutama anak-anak SMP dan anak-anak SMA, bahwa di sistem peradilan pidana anak hari ini ketika anak-anak ada yang melakukan tindak kekerasan, usianya 14 tahun sampai di bawah 18 tahun, ingat ya, sudah ada sanksi pidananya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.